Halo, selamat siang saudara. Anda sedang menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya, kami akan menyajikan beragam informasi yang akan dilaporkan secara langsung oleh wartawan kami di lapangan. Bersama dengan saya Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua truk tronton terjadi di Jalan Utama Solo, Semarang pada Sabtu 5 Februari. Kecelakaan yang terjadi di bukaan median jalan di depan Koramil Mojosongo ini melibatkan truk box besar dengan nomor polisi B9144TLV dan juga sebuah truk kontainer H1758AR. Saat kejadian, truk box tersebut dari arah Solo menuju Semarang dan hendak putar balik di bukaan median jalan. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, sudah tersambung bersama saya ada Ibnu Dwi Tamtomo, wartawan Tribun Solo, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda, saudara. Halo, selamat siang, Ibnu. Selamat siang, rekan Nila. Ibnu, silakan dengan informasi Anda, bagaimana kronologis kejadian, kemudian bagaimana kecelakaan ini bisa terjadi? Jadi kejadian terjadi pada pukul 5 pagi tadi saat truk dari arah Solo menuju ke Semarang dengan nomor polisi B9144TEV yang hendak melakukan putar balik menuju Jakarta via tol. Saat melakukan putar balik, truk tersebut tuh berdampingan dengan truk yang lain begitu, dan didampingi dengan kernet melakukan putar balik. Namun saat sebelum kejadian ada truk dari arah Semarang menuju Boyolali yang dengan kecepatan tinggi mengarah ke Solo di jalan Solo Semarang begitu. Akibat kejadian tersebut, supir truk tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya sehingga tertabrak, sehingga truk dari arah Solo tersebut terguling di tengah jalan begitu. Karena truk ini terguling di tengah jalan begitu, Ibnu. Kemudian untuk arus lalu lintas sendiri setelah adanya kejadian ini seperti apa? Untuk arus lalu lintas sendiri, karena kejadian terjadi pada pukul 5, sekitar 30 menit setelah kejadian, arus lalu lintas masih berjalan cukup lancar. Namun menjelang di pukul 6, karena hari ini hari Sabtu, masih banyak lalu lintas untuk pergi dan keluar untuk ke sekolah dan untuk orang bekerja begitu, mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Akibatnya polisi hanya membuka satu ruas jalan, yang itu dari arah Semarang menuju ke arah Solo. Selanjutnya untuk dari arah Solo ke arah Semarang dialihkan arusnya begitu. Setelah kejadian ini, apakah memang evakuasi truk ini sudah langsung dilakukan, Ibnu, atau seperti apa informasinya? Ya, untuk evakuasi truk sendiri berjalan cukup lama. Jadi dari mulai awal di jam pukul 5 baru bisa dievakuasi sekitar pukul 8. Hal tersebut diakibatkan karena beban muatan truk yang cukup besar. Diperkirakan lebih dari 5 ton untuk truk yang terguling tersebut, sehingga tidak bisa menggunakan penarikan atau menggunakan kendaraan yang biasa, harus menggunakan kren yang cukup besar begitu. Dan dari pantauan tim Tribun Solo tadi, kren baru datang sekitar pukul 8, evakuasi dan penarikan dilakukan kurang lebih 1 jam. Dan akibat kejadian tersebut, 2 arus ditutup total, sehingga kemacetan cukup panjang, dan khususnya dari arah Semarang menuju ke Solo. Begitu kan? Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Boyolali, ada AKP Yuli Anggraini. Berikut liputannya untuk Anda. Bisa diceritakan dari kronologi kejadian laka lantas ini? Ya, kejadian 33 tepatnya di U-turn depan Koramil Mojosongo. Jadi ada kontainer yang akan memutar balik dari arah Solo mau arah Semarang, memutar balik di depan Koramil Mojosongo. Kemudian karena ketidakhati-hatiannya tidak melihat jalur utama, ada kontainer yang melaju cukup kencang kemungkinan. Tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya material. Untuk arus lalu lintas terpantau alhamdulillah lancar.
Kejadian pada pukul 05.00. Pengalian arus lalu lintas. Untuk arus dari arah Solo kita arahkan ke jalur lingkar selatan. Kemudian dari Semarang menuju Solo kita alihkan dari jalur Solo menuju Semarang. Kalau penyebabnya juga dong? Untuk penyebabnya kurang hati-hatiannya kontainer dari arah Solo menuju Semarang yang akan memutar balik. Untuk muatan kondisi itu gelap, masih gelap atau Ya pukul 5 mungkin, kemungkinan karena cuaca masih mendung ya. Tadi kan hujan cukup deras. Tadi pagi itu memang cuaca hujan cukup deras. Untuk muatannya dan Muatan yang dari arah Solo itu permen. Kemudian yang dari arah Semarang muatan kertas. kalau untuk trailer ini untuk remnya juga nggak bermasalah? Alhamdulillah untuk pengeremannya kita sudah melaksanakan pengecekan bagus, tidak ada masalah. Hanya mungkin kaget ada truk yang akan melaksanakan putar balik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Artis papan atas Indonesia, Prilly Latuconsina, memang dikenal dengan sosok perempuan yang suka dengan hal-hal baru. Terkini artis berusia 25 tahun tersebut terjun ke dunia sepak bola setelah mengakuisisi Persikota Tangerang. Meski timnya bermain di Liga 3 Indonesia, namun Prilly menyetarakan dirinya sama seperti artis lain, yakni Raffi Ahmad, Atta Halilintar yang berstatus sebagai pemilik klub. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait apa sebenarnya alasan Prilly Latuconsina untuk terjun ke dunia sepak bola, sudah ada wartawan Warta Kota, Raufsan Zani Simanjorang di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo Rauf. Ya, halo, selamat siang rekan Nila. Selamat siang. Rauf, untuk alasan atau mungkin kisah cerita dari Prilly Latuconsina sendiri akhirnya terjun begitu ya ke dunia sepak bola bersama dengan Persikota. Seperti apa informasinya? Ya, terima kasih rekan Nila. Ya, memang kemarin secara resmi artis Indonesia Prilly Latuconsina ataupun produser sekaligus bintang film Kukira Karuma ini memang terjun dengan ke sepak bola dengan status sebagai pemilik dari Persikota Tangerang, di mana dirinya terjun mengakuisisi Persikota karena memang tertarik untuk melihat market besar yang ada di dunia sepak bola. Tapi sebelum itu dirinya sempat juga ternyata berbincang-bincang banyak dengan Wali Kota Tangerang Arif Wismansyah seputar tentang sejarah dari Persikota itu sendiri. Memang Prilly sangat dekat dengan Persikota Tangerang, di mana dirinya juga dulu merupakan salah satu fans dari Persikota. Dan kemudian dirinya juga belajar banyak dari beberapa artis seperti Raffi Ahmad yang dia anggap seperti kakak sendiri, membahas tentang seputar sepak bola dan seputar dirinya mengakuisisi Persikota, maksud saya, dirinya juga kerap bertukar pikiran dengan Raffi Ahmad. Dan ada cerita menarik juga di mana dirinya menjadi ibu ajaib. Ibu ajaib ini artinya adalah di mana julukan dari Persikota Tangerang adalah bayi ajaib yang membutuhkan sosok ibu ajaib, yaitu Prilly Latuconsina. Dan cerita menariknya adalah di mana dirinya sempat merasa penasaran mengapa Indonesia sangat kesulitan untuk meraih gelar juara di pentas internasional, khususnya di AFF kemarin. Dan dirinya ingin apa sih yang akan dievaluasi dari sepak bola ini, dan dirinya ingin melihat prosesnya secara langsung, yaitu dengan bergabung dengan tim Liga 3. Kenapa Liga 3? Karena dia ingin melihat proses bagaimana tim dari bawah menuju ke kasta persepak bolaan tertinggi di Indonesia. Dan ada pun alasan khusus untuk Persikota adalah tidak jauh ataupun tidak lepas dari kedekatannya dengan tim yang bermarkas di kota Tangerang ini, di mana kita ketahui bahwa Prilly juga tinggal di kota Tangerang. Seperti itu, rekan Nila. Rauf, untuk alasan dari Prilly sendiri memang karena ingin terjun dan tahu lebih banyak begitu ya tentang sepak bola. Lalu adakah konsep atau mungkin gebrakan-gebrakan yang sudah Prilly siapkan untuk hal ini? Ya, terima kasih rekan Nila. Memang dari wawancara yang kami lakukan dengan Prilly tadi malam, bahwa dirinya ingin menjadikan Persikota ini sebagai untuk market sendiri, di mana partnership, di mana dirinya akan membuka kerjasama dengan orang-orang yang peduli dengan sepak bola, khususnya Persikota Tangerang,
Dan kemudian untuk tim sendiri, dirinya mempercayakan kepada tim pelatih dan juga manajemen untuk bagaimana mengakomodir ataupun memilih para pemain, di mana kita ketahui bahwa Persikota Tangerang sendiri di saat ini akan berlaga di fase nasional di grup A yang akan digelar pada minggu besok melawan Persikasi, dan di mana di sini memang tidak ada lagi pemilihan pemain. Namun dirinya sudah bertekad bahwa apapun hasilnya ke depannya, dia akan mempercayakan tim untuk pemain sendiri kepada sang pelatih. Jadi seperti itu, rekan Nila. Tanggapan dari supporter Persikota sendiri melihat masuknya sosok Prilly Latukonsina ini seperti apa? Ya, memang kemarin saya juga sempat menemui ada 2 supporter besar dari Persikota Tangerang, yaitu Benteng Mania ataupun kerap kita sebut dengan Batman, di mana mereka sangat setuju sekali, bahkan sangat gembira dengan hadirnya Prilly di Persikota Tangerang, karena memang selain nama besar yang saat ini ada di dalam diri seorang Prilly, dirinya juga bisa memberikan dana segar tentunya kepada Persikota Tangerang, di mana kita ketahui bahwa Persikota memang semenjak tidak adanya dana APBD dulu sedikit kesulitan untuk mengarungi Liga 3. Dan saat ini dengan hadirnya Prilly, tim ini menjadi sangat optimis, bahkan dengan hadirnya juga pelatih baru, mereka optimis bahwa Persikota Tangerang akan bisa lolos ke Liga 2 Indonesia. Kemudian saya juga berbincang-bincang dengan Kurvanot, di mana ada sosok Black di sana, ataupun Romano Evans, yang hampir sepakat juga dengan Benteng Mania, di mana mereka sangat gembira karena bisa Prilly ini bisa mengangkat nama Persikota itu sendiri, di mana sebelumnya kan nama Persikota itu memang terbenam karena bermain di Liga 3, namun dengan hadirnya Prilly, nama Persikota semakin dikenal oleh publik, bahwa Persikota itu masih ada. Seperti itu, rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Rauf atas informasinya. Untuk mengetahui bagaimana pernyataan lengkap dari Prilly Latukonsina, saudara telah terhimpun wawancaranya untuk Anda. Aku ceritain dulu kali ya, kenapa aku mau klub bola gitu ya. Karena kemarin, selain aku suka hal baru, tapi kemarin aku nonton AFF 2020, agak juga karena kita belum bisa menang. Terus aku orangnya suka mengevaluasi, kenapa nih kita nggak bisa menang, dan kalau misalnya kita ingin memajukan sepak bola Indonesia, apa yang perlu dibenahi? Oh, yang harus dibenahi adalah grassroots-nya dulu, klub-klub sepak bola ini dulu nih harus berprestasi untuk melahirkan pemain-pemain yang berkualitas, bertalenta untuk timnas kita gitu, yang nanti ujung-ujungnya bisa membanggakan sepak bola kita ke liga internasional, ke laga internasional. Nah, terus kenapa Persikota? Karena satu, aku itu nggak mau setengah-setengah. Pokoknya kalau aku udah ngambil kerjaan itu harus 100% committed. Nah, Persikota ini paling deket sama kediaman aku. Memang Persikota Tangerang, aku lahir di Tangerang, aku tinggal di Tangerang. Sehingga dari segi waktu itu lebih efisien. Aku bisa lebih meluangkan waktu aku pulang syuting, aku bisa langsung meeting, aku bisa langsung melihat mereka latihan, sebelum kegiatan melihat mereka latihan dulu. Aku lebih mudah untuk mengkontrol gitu langkah-langkah Persikota, sehingga aku bisa 100% committed di sini. Terus kenapa memilih Liga 3? Aku kan baru di klub bola. Nggak mungkin aku langsung pengen ngambil Liga 1 tanpa tahu dulu prosesnya seperti apa. Makanya itu alasan aku ngambil Liga 3, karena aku ingin tahu prosesnya seperti apa sih untuk Liga 3 maju ke Liga 2, Liga 2 maju ke Liga 1. Masa sih aku baru belajar klub bola, baru masuk ke klub bola, udah ngambilnya Liga 1. Itu malah menurut aku resiko yang lebih besar dan instan gitu. Aku nggak mau yang instan kayak gitu, karena aku nggak mau aku gabung di klub bola, oke, meledak beritanya, tapi aku I don't know nothing about it gitu. Aku nggak mau kayak gitu. Makanya aku pelajarin dulu, sebelum gabung di Persikota juga aku pelajarin dulu, diskusi banyak banget sama tim Persikota, dan pelajari prosesnya apa yang perlu kita lewatin nih untuk bisa lolos ke Liga 2 dan Liga 1. Itu sebenarnya sebabnya aku ngambil Liga 3. Tapi mengurus sepak bola kan sulit ya, kebanyakan bahkan pengusaha banyak mengeluarkan uang, bukan malah menghasilkan uang. Ini udah siap belum untuk seperti itu? Kalau misalkan ternyata di Liga 3 ini gagal dan tahun depan harus ngulang lagi. Ya, itu udah kita antisipasi sih, karena kan nggak mungkin kita berandai-andai sama kemungkinan terbaik aja. Pasti ada yang namanya kemungkinan terburuk, gimana kalau nggak lolos Liga 2 dan semuanya. Itu kita udah ada plan A, plan B-nya sih. Jadi alhamdulillah tim udah kompak nih, yang penting tim. Setelah menanti puluhan tahun lamanya, saudara, akhirnya Presiden Joko Widodo mendatangi Desa Liang Belas di atas Kabupaten Karo
Presiden Joko Widodo tiba dengan menggunakan helikopter yang berangkat dari Bandara Lanut Suwondo, Polonia pada Jumat 4 Februari. Setibanya di Desa Liang Melas Datas, Jokowi langsung menaiki mobil dinasnya yang juga telah menunggu kedatangannya. Rombongan Presiden ini disambut sorakan yang meriah oleh warga. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya terkait kunjungan Presiden Jokowi ini, sudah ada Fian, wartawan Tribun Medan yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Fian, bisa diinformasikan ini kapan pastinya Presiden Joko Widodo resmi mendarat di Liang Melas Datas? Ya, baik Nila dan juga para Tribuners di rumah. Ya, Presiden Jokowi mendarat di Desa Liang Melas Datas ini tepatnya kemarin hari Jumat tanggal 4. Dia mendarat bersama rombongan sejumlah menteri ke Liang Melas. Dia berangkat dari Bandara Polonia menuju ke Desa Liang Melas menggunakan 3 helikopter bersama rombongan yang juga ikut Gubernur Sumatera Utara dan juga Kapolda juga turut ikut ke Liang Melas untuk melihat kondisi desa tersebut. Baik, Nila. Tujuan dari kedatangan Presiden Joko Widodo sendiri ke Liang Melas Datas ini apa, Fian? Ya, baik, rekan Nila. Tujuan utama dari Presiden Jokowi yaitu berkaitan dengan beberapa waktu lalu, sekitar bulan Desember, para warga Liang Melas ini mengirimkan satu truk jeruk ke Istana Negara terkait bahwasanya masyarakat Liang Melas ini mengundang Presiden Jokowi untuk datang ke desa mereka untuk menyaksikan kondisi desa mereka yang sudah berpuluhan tahun tidak diperdulikan sama pemerintah setempat, terkait juga dengan jalan yang rusak di lokasi tersebut yang sampai hari ini belum diperbaiki oleh pemerintah setempat. Warga pun yang resah dengan kondisi jalan tersebut dan dengan pemerintah setempat berinisiatif mengirimkan jeruk tersebut agar Presiden Jokowi segera langsung mengunjungi desa mereka. Baik, rekan. Di desa tersebut, apa saja kunjungan atau mungkin tinjauan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Fian? Ya, baik rekan Nila. Setibanya di desa Melas tersebut, Jokowi langsung turun dan menaiki mobil dinasnya yang telah menunggu di lokasi. Kemudian dia sempat menyapa para warga yang antusias menunggunya di pinggir jalan. Warga pun sempat bersorak ketika mobil dinas presiden ini datang bersama rombongan. Presiden juga sempat membagikan sejumlah kaos kepada para warga yang menunggunya di pinggir jalan. Setelah dari penurunan helikopter, dia pun langsung menuju ke sebuah kebun jeruk yang saat itu memang salah satu petani yang mencoba mengirimkan jeruk di dalam truk yang dikirimkan ke istana. Sampai di perkebunan jeruk tersebut, Pak Presiden Jokowi ini sempat berbincang-bincang dengan petani dan menanyakan sejumlah keluhan yang selama ini mereka rasakan, termasuk itu jalan dan juga harga pupuk. Ya, di kebun jeruk itu Pak Jokowi sempat memetik jeruk itu sendiri, dan dia juga membawa sejumlah jeruk untuk oleh-oleh yang akan dibawanya ke Jakarta. Ya, setelah dari situ dia langsung berangkat ke Kabupaten Setabat untuk melakukan pengecekan peresmian jalan tol. Baik, begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Fian, wartawan Tribun Medan atas informasi Anda terkait kunjungan Presiden Joko Widodo di Liang Melas Datas. Selamat bertugas kembali, Fian. Baik, Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, Saudara. Kepala Dinas Kebudayaan atau Disbud DKI Jakarta, Iwan Henry, memastikan tidak ada penggusuran dan relokasi proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Menurutnya, revitalisasi TM dilakukan untuk mendukung fasilitas guna menambah kreasi karya cipta hasta para pekerja seni.
Revitalisasi Taman Ismail Marzuki sendiri sudah hampir rampung. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Yolanda Putri, wartawan Warta Kota, yang sudah siap dengan informasi lebih lengkapnya pada Anda, Saudara. Halo, selamat siang, Yolanda. Halo, selamat siang, rekan Mila. Yolanda, silakan dengan informasi Anda terkait revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang sudah hampir rampung. Informasinya seperti apa terkait rencana atau kemungkinan adanya penggusuran atau relokasi dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta? Ya, baik Mila, terima kasih. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry memastikan bahwa proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki tidak ada penggusuran dan relokasi. Ia mengatakan bahwa jadi untuk istilah digusur atau bahkan direlokasi itu tidak ada. Hal itu diungkapkan Iwan kepada awak media dalam acara Doa Bersama untuk Remi Syaldo di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Begitu, Nila. Harapan dengan adanya revitalisasi ini sendiri di Taman Ismail Marzuki akan seperti apa, Yolanda? Ya, menurut anak buah Anies Baswedan ini, bahkan dengan adanya revitalisasi dapat mendukung fasilitas guna menambah kreasi karya cipta hasta dari para pekerja seni. Ia mengatakan bahwa justru ini memberikan fasilitas yang terbaik untuk menambah kreasi karya cipta hasta dari pekerja seni dan diharapkan nantinya mendapatkan nilai-nilai tinggi dari karya mereka dan berkeyakinan untuk berkarya di Taman Ismail Marzuki. Begitu, Nila. Sudah sejauh apa progres revitalisasi Taman Ismail Marzuki ini, Yolanda? Ya, sebagai informasi, proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki sudah hampir rampung. Hal tersebut disampaikan manajer proyek bagian kontrol dan komunikasi revitalisasi Tim Andriani bahwa yang mengatakan sudah semuanya rampung dan sebenarnya secara fisik sudah rampung, tinggal detail-detailnya kecil untuk penyelesaian dan perizinan. Ia juga mengungkapkan bahwa pembangunan revitalisasi tim ini akan menambah kapasitas ruang hijau sebesar 12%, dan dengan demikian saat ini ruang hijau sudah mencapai 27% dalam satu kawasan tersebut. Tercatat revitalisasi tahap 1 hampir selesai, adapun diantaranya yaitu Masjid Amir Hamzah, gedung parkir taman, gedung panjang yang mencakup perpustakaan, galeri, dan wisma seni mencapai 99%. Begitu, Nila. Baik, terima kasih banyak Yolanda Putri Dewanti, wartawan Warta Kota atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Saudara, sudah terhimpun wawancara dengan Kadisbud DKI Jakarta Iwan Henry. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi bahasanya bukan renovasi, tapi revitalisasi Taman Ismail Marzuki, di mana Pemprov DKI Jakarta melalui PT Jakarta Propertindo yang ditugaskan untuk melakukan revitalisasi. Revitalisasi itu ada 4. Pertama adalah perencanaan revitalisasi. Kemudian yang kedua pembangunannya. Ketiga adalah pengelolaan. Dan keempat pemeliharaan dan perawatan. Dari 4 ini adalah bagian yang tidak terpisahkan juga untuk melakukan proses advokasi, diskusi dengan para pekerja seni. Karena apa? Penugasan itu hanya memberikan infrastrukturnya, bukan memberikan kejiwaan ekspresi, mengisi. Baik, Saudara, seusai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lain, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Obong-Ombol ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. tuh Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu dari masyarakat. Kok bisa ya? Kalau kita makan sepuasnya, bisa bersepasnya? Prinsip saya berbagi aja, Mas. Masih bersama dengan Senila Ida dalam live update kali ini, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus COVID-19 di Kota Denpasar dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk menekan laju peningkatan kasus tersebut, Satgas COVID-19 Kota Denpasar melakukan penutupan fasilitas publik di Kota Denpasar. Beberapa tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian pun langsung ditutup. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, ada Putu Supartika, wartawan Tribun Bali, yang akan memberikan informasi lebih detailnya untuk Anda, Saudara. Halo, Putu. Halo, Nila. Putu, sejak kapan dan apa pertimbangan kemudian adanya penutupan fasilitas publik ini? Baik, Nila dan Saudara, untuk diketahui penutupan fasilitas publik di Kota Denpasar dimulai pada Jumat kemarin, yakni tanggal 4 Februari 2022. Adapun pertimbangan dilakukan penutupan ini karena mengingat kasus positif COVID-19 harian di Kota Denpasar terus mengalami peningkatan. Di mana peningkatan ini terjadi sejak seminggu belakangan ini, yang awalnya hanya puluhan, kemudian sudah naik 100, 200, bahkan data terakhir sudah mencapai 500 orang per hari yang terkonfirmasi positif COVID-19. Adapun fasilitas publik yang ditutup yakni lapangan Puputan Badung, lapangan Lumintang, Taman Kota Lumintang, Taman Janggan, dan juga Taman Agrosoka di Sesetan Denpasar. Selain itu juga dilakukan penutupan terkait tempat bermain anak yang dianggap rentan menjadi penularan COVID-19 oleh Satgas COVID-19 Kota Denpasar. Demikianilah. Selain penutupan fasilitas publik ini, Putu, adakah langkah lain dari Pemkot Denpasar sendiri terkait lonjakan kasus positif COVID-19 di sana? Baik, Nila, dapat kami sampaikan bahwa sebelum dilaksanakan penutupan lapangan dan fasilitas publik lainnya, Kota Denpasar sendiri sebelumnya sudah menghentikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang sudah berjalan di Kota Denpasar ini, di mana penutupan PTM ini dilakukan karena banyaknya siswa yang terkonfirmasi positif. Penutupan dilakukan berdasarkan hasil rapat pada Kamis 3 Februari 2022 kemarin, dan penutupan secara resmi berlaku kemarin pada Jumat 4 Februari 2022, di mana sekolah yang dihentikan untuk pelaksanaan PTM sendiri yakni dari tingkat TK atau PAUD hingga tingkat SMA atau SMK, sehingga pembelajaran dilakukan dengan cara daring. Selain itu, Satgas COVID-19 Kota Denpasar juga semakin gencar menggelar sidak masker di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan pemantauan tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, termasuk juga pemantauan jam malam, di mana ada pembatasan sampai pukul 10 WITA. Demikian, Nila. Kemudian, Putu, bisa diinformasikan pula untuk informasi terkini perkembangan update COVID-19 di Denpasar sendiri seperti apa? Baik, untuk update COVID-19 sendiri di Kota Denpasar, dapat kami laporkan bahwa saat ini berdasarkan data terakhir, untuk kondisi Kota Denpasar didominasi oleh zona orange untuk desa-desa di Kota Denpasar. Selain itu juga ada beberapa desa atau kelurahan yang sudah zona merah
penularan COVID-19. Sementara untuk kasus sendiri, kasus harian terakhir yakni mencapai 517 kasus positif yang terkonfirmasi. Selain itu untuk BOR rumah sakit yang ada di Kota Denpasar yang menjadi tempat isolasi itu sudah mencapai 39%, sementara BOR ICU sudah mencapai 32%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan kasus COVID-19 di Kota Denpasar. Peningkatan ini pun sangat melonjak tinggi, yang awalnya pada awal Februari hanya 50-an, terus naik menjadi 100, kemudian 200-an, 300, dan kemarin mencapai 517 kasus positif harian di Kota Denpasar. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak Putu Supartika, wartawan Tribun Bali atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Saudara Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Iwan Virgiawan ditahan seusai terlibat dugaan kasus korupsi. Iwan ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dana APBD tahun 2021 yang telah merugikan keuangan negara sebesar 1,2 miliar rupiah. Diduga uang tersebut diambil oleh yang bersangkutan karena terjerat pinjaman online. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada wartawan Bangka Post Cici Nasyanita yang akan memberikan informasi lengkapnya pada Anda. Halo Cici. Halo Nila. Cici, bisa diinformasikan untuk awal terungkapnya kasus ini, kemudian benarkah motif tersangka menggelapkan uang ini untuk membayar pinjaman online? Ya, baik. Jadi memang motif dari tersangka IV ini adalah karena terjerat pinjaman online. Dan sebenarnya IV ini berniat hanya meminjam terlebih dahulu uang negara yang sebesar 1,2 miliar untuk menutupi pinjaman online-nya yang sebenarnya dia meminjam hanya tidak sampai 500 juta. Namun tidak pada satu pinjol, ada beberapa pinjol lainnya dan juga bunganya, sehingga yang digelapkan bertotal 1,2 miliar. Namun ini belum sempat dikembalikan, sudah menjadi temuan karena kemarin tutup buku tahunan yakni APBD 2021 dan juga ini diketahui oleh pihak aparat hukum tentunya. Kemudian juga belum sempat untuk mengembalikan, beliau sudah tertangkap terlebih dahulu, seperti itu. Inilah. Modus atau cara tersangka ini untuk menggelapkan uang seperti apa informasinya, Cici? Baik, dari informasi yang kita peroleh bahwa ada uang negara yakni khususnya di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Khususnya dana ini sebenarnya untuk rumah sakit provinsi, RSUP dan juga RSJ Bangka Belitung. Namun modusnya karena beliau adalah bendahara, saat melakukan pendanaan sedikit melebihkan dan mentransfer langsung ke rekeningnya. Dan ini diketahui dilakukannya sendiri tanpa ada pihak manapun yang terlibat. Itu sudah diakuinya ke penyidik waktu penyelidikan. Seperti itu, Nila. Ancaman yang kemudian akan dijaratkan untuk tersangka ini apa, Cici, dan berapa tahun nanti hukumannya? Baik, tersangka ini diduga terjerat pasal 2, pasal 3, dan pasal 8 Tipikor. Namun di saat pemeriksaan IV mengaku dan juga komprehensif dalam penyelidikan. Maka pihak penasihat hukumnya sendiri akan berupaya agar IV ini terjerat pada pasal 8 saja, yakni penggelapan uang negara. Mungkin diinformasikan ya, IV ini juga waktu pinjaman online ini terdesak dan juga sempat ingin bunuh diri. Itulah yang memicu dirinya untuk melakukan aksi penggelapan uang negara sebesar 1,2 miliar ini. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih Cici, wartawan Bangka Post atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait kasus ini, Saudara, terimpun wawancara dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau itu sudah terang-terangan, yaitu kalau itu memang sudah ditemukan oleh inspektorat pun, kita yang menyerahkan kepada aparat hukum.
Ya tentunya kita serahkan kepada aparat hukum, tentunya diproses sesuai dengan aturan. Ya kami tentunya membantu juga aparat hukum kalau memang mereka dipersalahkan. Itu kurang enggak lah, dengan segala konsekuensinya. Kalau bicara uang tidak ada cukupnya bagi orang tidak beriman. Ya. Oke. Ya. Seorang remaja berusia 17 tahun di Aceh Timur, saudara pengendara sepeda motor Yamaha R15 meninggal dunia karena terlindas truk tronton. Peristiwa naas itu terjadi di Jalan Nasional Banda Aceh, Medan, tepatnya di Desa Beusa Seberang, Kecamatan Perelak Barat, Aceh Timur. Pada Kamis 3 Februari malam, sekitar pukul 22.20 waktu Indonesia Barat, kecelakaan ini terjadi diduga karena korban gagal menyalip truk dari sebelah kiri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Seni Hendri, wartawan Serambi News yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, Seni. Halo, rekan Nila. Seni, untuk kronologis kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara motor ini, seperti apa informasinya? Ya, rekan Nila, dapat kami laporkan bahwa pada Kamis malam, Kamis 3 Februari, sekitar pukul 22.22 WIB, korban saat itu melaju dari arah barat, yaitu dari arah Banda Aceh menuju timur atau tujuan arah Medan. Setiba di lokasi, pada saat bersamaan di depan korban juga melaju sebuah truk yang dikemudikan oleh Pak Nurdin, warga Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Nah, ketika tiba di lokasi, pengendara sepeda motor ini ingin mendahului truk tersebut dari sebelah kiri. Nah, ketika korban mendahului truk dari sebelah kiri, korban menyenggol bak truk, sehingga korban terjatuh di badan jalan. Rekan Nila. Kondisi korban seusai insiden ini, informasinya seperti apa, Seni? Ya, rekan Nila, pada saat korban terjatuh, posisi korban saat itu memang tepat berada di bawah kolong truk, sehingga korban terlindas ban truk belakang sebelah kiri yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Karena korban akibat kejadian itu mengalami luka berat, rekan Nila. Tindakan yang kemudian dilakukan oleh aparat kepolisian pasca kejadian seperti apa? Apakah memang akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Seni? Iya, rekan Nila, pasca kejadian aparat kepolisian bersama warga langsung melakukan evakuasi terhadap korban, kemudian aparat keamanan juga melakukan atau mengamankan TKP serta mengamankan barang bukti kedua unit kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Dan sampai saat ini perkara ini masih dalam proses penyelidikan atau penanganan Satlantas Polres Aceh Timur. Dapat juga kami laporkan bahwa pasca kejadian ini pihak Satlantas Polres Aceh Timur menghimbau kepada pengendara agar memakai helm, baik kepada pengemudi maupun yang dibonceng. Selain itu, Satlantas Polres Aceh Timur juga menghimbau kepada para pengendara agar mematuhi peraturan tata tertib berlalu lintas, dan pengendara juga dihimbau tidak kebut-kebutan serta saat berkendaraan tidak dalam keadaan sakit, tidak mengkonsumsi obat-obatan, serta mengecek terlebih dahulu kendaraan yang akan dipakai saat berkendaraan seperti mengecek ban, rem, spion, dan perlengkapan lainnya. Demikian rekan Nila. Oke, terima kasih Seni Hendri, wartawan Serambi News atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Seni. Terima kasih. Seusai jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi lain, tetap di Live Update.
Nusantara. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu tersebar di Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai. Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda.
Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Pria bernama Ihsan Zeviola dikabarkan tenggelam saat memancing di eks dermaga Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kabupaten Belitung pada Jumat 4 Februari siang. Pria 21 tahun itu dikabarkan memancing bersama dua rekannya semenjak pagi. Berdasarkan keterangan saksi, korban sempat melompat ke laut mengambil keranjang ikan yang hanyut sebelum terbawa arus. Untuk mengetahui informasi lebih detail terkait insiden ini, sudah ada wartawan dari Pos Belitung, Dede Suhendar, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Dede. Ya, Nila. Dede, bisa diinformasikan untuk kronologis kejadian adanya seorang pria yang tenggelam saat memancing ini? Silahkan dengan laporan Anda. Baik, Nila. Bisa kami sampaikan untuk kronologis kejadian tenggelamnya seorang pemuda berusia 21 tahun di Dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Padan, Kabupaten Belitung. Itu berawal dari saat korban tiba di lokasi memancing pantai Dusun Teluk Dalam bersama dua rekannya. Kemudian saat sedang memancing, tiba-tiba keranjang ikan milik korban ini hanyut, sehingga korban berinisiatif untuk menyebur ke laut mengambil keranjang ikan tersebut. Namun tiba-tiba karena kondisi korban sudah lemas, korban mulai berteriak minta tolong kepada dua rekannya. Sebenarnya salah satu rekan korban, yaitu Vicky, sempat berupaya untuk menolong korban. Namun karena kondisi fisik yang juga kelelahan akibat arus laut yang cukup deras, rekan korban ini tidak bisa menyelamatkan korban dan akhirnya korban hanyut hingga tenggelam. Demikian, Mila. Lalu upaya pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan seperti apa? Apakah ada kendala dalam acara pencarian ini, Dede? Ya, sekitar pukul 12 siang, tim gabungan dari Pos Basarnas Belitung, BPBD, Satpol Air, TNI AL, dan lainnya dibantu masyarakat setempat mulai melakukan pencarian terhadap korban di lokasi kejadian. Tim gabungan ini mulai pencarian dengan cara menyisir sekitar lokasi terakhir korban terlihat oleh dua rekannya. Namun hingga pukul 6 sore jenazah korban belum juga ditemukan, sehingga tim memutuskan untuk menghentikan sementara proses pencarian. Demikian, Mila. Untuk saat ini, apakah korban kemudian sudah berhasil ditemukan atau masih dilakukan pencarian, Dede? Ya, berdasarkan kabar terakhir, tim gabungan masih terus berupaya mencari jenazah korban ini dengan cara melakukan penyelaman di sekitar lokasi kejadian. Namun hingga siang hari ini jenazah korban masih juga belum ditemukan di hari kedua ini. Demikian, ya. Baik, terima kasih Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung, atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, terimbun wawancara dengan Danpos Sarbasarnas Belitung. Putra, berikut liputannya untuk Anda. Untuk proses pencarian pada hari ini, untuk sementara kita hentikan mengingat waktu dan cuaca yang sudah gelap. Kita akan melanjutkan esok hari dalam pencarian. Mungkin kendala untuk pencarian hari ini, Bang? Kendala pencarian hari ini yang pertama cuaca. Cuaca. Arus yang begitu kencang sangat tidak memungkinkan untuk kita melakukan penyelaman seperti yang diminta oleh warga. Karena mengingat arus terlalu kencang. Untuk kronologis dari gimana, Bang, awalnya, Bang? Kronologis awal kami terima info dari Ajudan Ketua DPRD, Bang Riri. Beliau mengatakan bahwasannya telah ada laporan dari warga Teluk Dalam melaporkan bahwanya telah ada terjadinya warga yang tenggelam. Dan kronologis setelah kami cross check, mereka bertiga atas nama Ihsan, ketika dia memancing, tempat ikannya itu hanyut, lalu dia buka baju dan menyelam, hingga akhirnya kawan yang menolong tidak dapat lagi. Nah, setelah itu ketika kami sudah sampai di sini, telah ada unsur terkait seperti BPBD dan Pol Air, lalu kami briefing, kami juga turun bersama-sama berikut dengan perangkat desa, Pak Kadus, dan nelayan yang lainnya. Kita bekerja sama untuk melakukan pencarian. Rencananya untuk proses pencarian korban berapa lama? Untuk proses pencarian korban, saya tidak bisa mengatakan sampai berapa lama.
yang terpenting adalah bagaimana kita secepatnya menemukan korban. Seorang mahasiswi Institut Teknologi Sumatera tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Barat Kabupaten Pringsewu, Saudara. Saat peristiwa terjadi, mahasiswi tersebut hendak pergi kuliah dengan diantar ayahnya mengendarai sepeda motor. Korban diduga tewas setelah tertabrak sebuah truk. Polisi saat ini diketahui masih terus memburu sopir truk yang langsung kabur seusai kejadian. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Didik Budiawan, wartawan Tribun Lampung yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Didik. Selamat siang Nila. Didik, silakan dengan informasi Anda untuk kronologis kecelakaan ini sendiri seperti apa, kemudian bagaimana kondisi sang mahasiswi dan juga ayahnya setelah kecelakaan ini terjadi? Oke, terima kasih Nila. Selamat siang Tribuners, saya Didik Budiawan melaporkan dari Pringsewu, Lampung, di mana pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022, kira pukul 10.00, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di ruas Jalan Lintas Barat, Kelurahan Pacariso, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Laka lantas itu melibatkan antara sepeda motor Honda Revo BE 3055 UE dengan kendaraan roda 4, di mana kecelakaan itu terjadi ketika pengemudi sepeda motor dari arah Kabupaten Tanggamus menuju Bandar Lampung hendak mengantar putrinya, mahasiswi ITRA, ke tempat kuliahnya. Terjadi kecelakaan di ruas jalan tersebut, sehingga akibat kecelakaan itu seorang mahasiswi ITRA jurusan pertambangan semester 2 atas nama Anggela Yesa, usia 18 tahun, meninggal dunia karena mengalami cedera kepala berat. Kemudian ayahnya, Agustinus Triyono, 52 tahun, mengalami cedera di tangan sebelah kanan, merupakan cedera patah tulang. Begitu Nila. Terkait informasi bahwa memang pengemudi truk yang menabrak korban ini melarikan diri seusai kejadian, informasinya perkembangannya sudah sejauh mana, Didik? Oke Nila, kaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut, pihak dari unit Laka Lantas Satlantas Polres Pringsewu telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP dan mencari informasi terkait kendaraan yang terlibat laka lantas dan melarikan diri itu. Sampai saat ini petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk menemukan kendaraan atau identitas kendaraan yang diduga truk telah mengakibatkan mahasiswi ITRA tersebut meninggal dunia. Itu Nila. Untuk kondisi pemakaman dan juga rumah duka sendiri seusai adanya kecelakaan yang menewaskan mahasiswi ini, informasinya seperti apa, Didik? Oke Nila, pada hari itu juga korban laka lantas mahasiswi ITRA atas nama Anggela Yesa langsung dibawa ke rumah duka setelah terlebih dahulu dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, di mana korban langsung mendapat prosesi pemulasaran jenazah, kemudian dilaksanakan pemakaman. Sebelum dimakamkan, jenazah korban sempat disemayamkan di rumah duka, di mana pada saat itu warga dan kerabat berdatangan, dan peristiwa laka lantas ini membuat shock ibunda korban, Agusta Ngawiana, di mana ibundanya ini tidak menyangka anaknya akan pergi begitu cepat. Pada saat itu ibunya histeris ketika jenazah korban hendak dibawa ke tempat pemakaman, seolah ibunya masih belum menerima dengan situasi atau kondisi yang dialami putrinya tersebut. Jadi demikian pemakaman terus dilaksanakan dan berjalan lancar, meskipun pada Jumat sore kemarin pada saat pemakaman cuaca hujan yang seolah menggambarkan kesedihan dari keluarga korban. Begitu Nila.
Oke, terima kasih banyak Didik Budiawan, wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan, Saudara, ke informasi selanjutnya. Pasar Bersehati Kota Manado sementara direlokasi oleh pemerintah Kota Manado. Berdasarkan pantauan pada Jumat 4 Februari, ribuan pedagang mulai pindah di tempat sementara. Tempat sementara para pedagang di Jalan Veteran dan juga Pelabuhan Kalaka Kalimas ini, yang mana setidaknya ada 160 pedagang yang ada di kawasan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya ada Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang. Fistel, bisa diinformasikan untuk kondisi pasar saat ini seusai adanya seusai adanya relokasi ini seperti apa? Ya, makasih rekan Nila. Dari hasil pantauan kemarin dari kami, memang sudah sebagian besar para pedagang sudah pindah di tempat yang disiapkan oleh PD Pasar. Namun masih ada beberapa pedagang yang belum sempat pindah. Karena menurut Ketua Forum Pedagang di Pasar Bersehati ini memang yang lainnya belum sempat pindah karena untuk lapak mereka belum selesai. Jadi mereka masih tetap fokus tinggal di lapak mereka yang ada saat ini. Namun memang dari hasil pantauan kami, sebagian besar sudah pindah, ada yang sudah berjualan dan ada yang masih sementara melakukan pembuatan lapak mereka. Dan di Pasar Bersehati sendiri yang akan dibuat baru oleh pemerintah, di situ sudah ada petugas-petugas atau tukang-tukang yang sementara merombak atap yang akan diperbarui lagi. Dan ada juga para pedagang lainnya yang sementara mengatur-ngatur untuk pindah ke tempat yang baru. Seperti itu rekan Nila. Fistel, berapa jumlah iuran para pedagang yang ditagih oleh PD Pasar di sana? Ya, dari Ketua Forum juga sampaikan memang untuk itu dia pertanyakan karena ada berbeda-beda iuran. Ada yang 25.000, ada yang 50.000, ada yang 90.000. Nah, ia menjelaskan untuk kios-kios dan pedagang lainnya ada yang 25.000, ada yang 50.000. Tapi kalau yang 90.000, Ketua Forum sampaikan bagi mereka yang berjualan menggunakan mobil, mereka yang datang dari beberapa kabupaten kota yang ada di Sulut yang hanya berjualan melalui mobil, mereka menurut Ketua ditagih iuran oleh PD Pasar 90.000. Dengan begitu, Ketua Forum mempertanyakan kenapa ada perbedaan iuran seperti itu. Begitu rekan Nila. Oke, terima kasih banyak Fistel Mukuan, wartawan Tribun Manado atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, Saudara, Mukuan telah menghimpun wawancara dengan Ketua Forum Darwis Hutuba. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih. Kalau terkait dengan jumlah pedagang yang ada di Pasar Bersehati, itu menurut data yang ada sama kami yaitu 1.500 lebih, kurang lebih 1.600. Namun rata-rata sebagian besar telah memiliki izin lahan, itu izin lapak. Namun beberapa juga pedagang yang masih banyak juga pedagang yang tidak memiliki izin lahan. Kenapa? Karena syarat untuk mengurus izin lahan itu tentunya harus punya lapak. Nah, ada pedagang yang tidak mengurus izin lahan karena kriteria lapak yang harus diurus izin lahan itu yaitu lapak yang dibangun oleh pemerintah kota, oleh PD Pasar, atau bangunan yang sudah memang lapak yang sudah kumuh yang sudah kios-kios begitu ya. Iya. Tapi secara yang hanya lapak yang terbuka itu pada umumnya itu tidak mengurus, mereka tidak mengurus izin lahan. Iya. Seusai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lain. Saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu yang tersebar. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu
Kami percaya setiap pelosok punya keunikan dalam ceritanya. Masih bersama dengan saya Nila Irda, saudara Anda kembali menyaksikan live update. Kita ke informasi selanjutnya, menyambut jamaah yang akan mengikuti haul Aba Guru sekumpul di Desa Kembang Kuning, sejumlah persiapan terus dilakukan. Di antaranya posko haul Aba Guru sekumpul di sepanjang jalan. Tak hanya itu, ada pula warung dan rumah pribadi yang telah disiapkan untuk menyediakan makanan dan minuman, serta tempat istirahat. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Reni Kurniawati, wartawan Banjarmasin Post, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat siang, Reni. Halo, selamat siang, Nila. Ya. Reni, bisa diinformasikan untuk suasana pelaksanaan haul Aba Guru sekumpul di Hulu Sungai Utara sendiri seperti apa saat ini suasananya? Ya, terima kasih, Nila. Jadi sebenarnya saat ini kegiatan dari haul Aba Guru sekumpul sendiri sudah dilaksanakan tadi malam, dan pelaksanaannya memang untuk persiapan sudah dilakukan oleh masyarakat semenjak sekitar 2 minggu lalu. Dan puncak kegiatannya adalah dilaksanakan tadi malam. Sebelumnya warga masyarakat di beberapa desa seperti desa Kota Raden Hilir, Kota Raden Hulu, dan juga desa Pasar Senin, dan juga desa Kembang Kuning. 4 desa tersebut merupakan tempat berfokusnya kegiatan haul Aba Guru sekumpul yang dilaksanakan tadi malam. Untuk persiapan sendiri dari masyarakat menyediakan makanan dan juga minuman di sepanjang jalan menuju akses utama pelangsungan kegiatan haul guru sekumpul. Selain itu juga sebelumnya masyarakat juga memasang hiasan-hiasan lingkungan seperti lampu-lampu, menara-menara, baliho, dan sebagainya. Begitu, Nila. Untuk penjagaan yang dilakukan oleh Polres Hulu Sungai Utara sendiri seperti apa? Lalu antusiasme masyarakat selama pelaksanaan ini berlangsung seperti apa, Reni? Ya, kami informasikan, Nila, sebenarnya dari pihak Polres Hulu Sungai Utara sebelumnya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak dari anggota dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan sebenarnya mereka berharap agar kegiatan tersebut hanya dilakukan dengan skala kecil, mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Namun karena persiapan dari masyarakat yang begitu besar, dengan banyak sekali masyarakat yang bergotong royong untuk memasak, bahkan menyembelih hewan seperti kerbau dan juga sapi di beberapa tempat, ribuan porsi makanan juga telah disediakan, akhirnya bisa diprediksi bahwa jumlah jamaah datangnya akan sangat banyak. Oleh karena itu dari Polres Hulu Sungai Utara menurunkan hampir seluruh anggotanya di setiap polsek untuk menjaga di setiap kecamatan, sekaligus juga di beberapa titik jalan masuk menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di beberapa jalan masuk untuk menuju ke Kabupaten Hulu Sungai Utara juga bahkan dari Polres Hulu Sungai Utara memberikan imbauan kepada seluruh jamaah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Nila. Terkait informasi bahwa kegiatan ini masih belum jelas mendapatkan izin dari Satgas COVID-19, informasi detailnya seperti apa, Reni? Iya. Sekretaris Satgas COVID-19 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Sugeng Riyadi, yang sekaligus juga menjadi Kepala BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara, mengatakan sebenarnya dari pihak panitia pernah mengajukan usulan untuk mendapatkan izin melaksanakan kegiatan tersebut. Awalnya mereka ingin memberikan karena awalnya juga kegiatan tersebut hanya dilakukan dengan lingkup desa. Namun adanya selebaran dan juga undangan kepada beberapa jamaah yang bahkan diserahkan ke luar daerah, mengakibatkan persiapan dari masyarakat begitu besar, dan diprediksikan juga jumlah jamaah yang akan datang juga sangat besar. Akhirnya izin dari kegiatan tersebut ditunda atau bahkan tidak diberikan oleh Satgas COVID-19 sendiri. Nila. Kemudian untuk perkembangan COVID-19 di HSU, sejauh ini informasinya seperti apa, Reni? Ya, dari Satgas COVID-19 tidak memberikan izin terhadap kegiatan tersebut juga bukan tanpa alasan, Nila, karena sebenarnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara juga memang masih masuk dalam kategori level 3, sehingga belum lama ini kemarin ada lagi jumlah kasus COVID-19 baru yang diderita oleh salah satu warga dengan usia 50 tahun dengan jenis kelamin laki-laki yang saat ini masih menjalani isolasi mandiri. Untuk perkembangan COVID-19 sejauh ini
masih ada 1 kasus dan untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri masih terus dijalankan oleh Dinas Kesehatan di seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nila. Oke, Reni, terima kasih banyak atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Reni. Ya, terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan terjadi selama sepekan terakhir. Hujan deras disertai angin kencang hampir terjadi setiap hari, terutama pada malam hari. Kondisi ini bahkan membuat 1 rumah warga roboh diterpa angin kencang dan puluhan rumah lain rusak ringan. Dikabarkan pula bahwa seorang petani meninggal dunia karena tersambar petir kala hujan lebat terjadi. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya ada Rahmat Aizullah, wartawan Tribun Sumsel, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Rahmat. Selamat siang, Nila. Rahmat, untuk kondisi cuaca saat ini di Kabupaten Muara Tama sendiri seperti apa? Apakah memang benar selama sepekan terakhir memang cuaca sedang tidak baik di sana? Ya, Nila dan Tribuners, kondisi cuaca di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan hari ini terpantau mendung. Siang ini belum terjadi hujan, namun pagi tadi sempat terjadi hujan. Dan juga tadi malam juga mengalami hujan di wilayah ini. Memang sepekan terakhir ini di wilayah Kabupaten Musirawas Utara dilanda cuaca ekstrim. Begitu. Jadi akibat dari kondisi cuaca tersebut ada kejadian angin puting beliung begitu menimpa rumah warga hingga roboh. Berada di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Selain dari itu juga ada puluhan rumah yang mengalami rusak ringan akibat diterpa angin kencang. Kemudian ada seorang petani meninggal dunia karena tersambar petir. Begitu, Nila. Untuk kronologis seorang petani yang meninggal dunia karena tersambar petir ini, informasinya seperti apa, Rahmat? Ya, jadi pada hari kejadian warga atau seorang petani disambar petir ini, kejadiannya itu pada sore hari. Saat itu korban bernama Sumantri yang merupakan warga desa Maur Baru, Kecamatan Rupit. Ini baru ingin pulang dari bertani. Karena kondisi sedang hujan, jadi korban bersama petani lainnya menunggu terlebih dahulu hujan reda. Jadi korban berteduh di sebuah pondok di pinggir sawah bersama 2 petani lainnya, yaitu petani bernama Anita dan juga Aman. Jadi saat mereka menunggu di pondok ini, terjadi hujan, kemudian tiba-tiba petir menyambar. Dari kejadian ini, ketiga petani yang disambar petir ini sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun 2 di antara petani ini, yaitu Anita dan Aman, selamat, sedangkan Sumantri tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Inilah. Rahmat, untuk kondisi bahwa memang ada rumah warga begitu ya, yang tadi sempat Anda katakan diterpa angin kencang dan roboh, ada berapa banyak rumah warga? Kemudian bagaimana kondisinya? Ya, Nila, untuk rumah warga yang roboh diterpa angin kencang ini berjumlah hanya 1 unit rumah yang roboh rata dengan tanah, yaitu rumah yang dihuni oleh Rahmawati yang merupakan single parent di Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Sedangkan rumah yang mengalami rusak ringan, maksud saya yang mengalami rusak sedang itu ada 2 rumah. Kemudian rumah yang mengalami rusak ringan ada sebanyak 54 rumah berdasarkan data dari yang kami himpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musirawas Utara. Rusak ringan ini maksudnya genteng rumah yang runtuh atau atap seng yang terlepas. Begitu, Nila.
Baik, terima kasih banyak Rahmat Aizubloh, wartawan Tribun Sumsel atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan kembali seusai jeda, saudara tetap di live update. Seiring perkembangan zaman, kami mulai beradaptasi. Bersama dengan saya Nila Irda, Anda masih menyaksikan live update siang, saudara. Kepala Desa Tambakura, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dituntut mundur oleh warganya. Kepala desa tersebut diprotes warganya sendiri lantaran dituding menyelewengkan dana desa. Ia dituntut mundur oleh warga dan mahasiswa pada aksi protes di kantor desa yang berakhir ricuh pada Rabu kemarin. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Sulbar, Samuel Mesakara, yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, Samuel, bisa dijelaskan untuk penyebab warga melakukan aksi protes ini? Apa yang sudah dilakukan oleh sang kepala desa? Iya, baik Nila dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa aksi protes ini berawal saat masyarakat mengetahui adanya indikasi penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Desa Tambakura, yakni Edward, di mana masyarakat menduga ada penyelewengan anggaran dana desa itu sekira 1, sekian miliar lebih, itu bersumber dari dana desa tahun anggaran 2019, di mana pada anggaran itu ada beberapa item pekerjaan yang dianggap fiktif, seperti salah satunya itu adalah rehabilitasi mencapai maksud saya 184 juta, namun yang dibayarkan itu hanya kurang lebih 10 juta. Demikian. Apa tuntutan dari warga dan mahasiswa dalam aksi protes tersebut, Samuel? Iya, Mila dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa karena ketidakpuasan masyarakat di Desa Tambakura dan tidak mempercayai kinerja kepala desa, sehingga mereka bersama mahasiswa menuntut agar kepala desa tersebut mundur dari jabatannya. Namun dari informasi yang kami himpun saat ini, selain kepala desa melaporkan warganya, mahasiswa juga melaporkan kepala desa ini karena dianggap terjadi tindakan indikasi tindakan korupsi. Nila. Update terkini terkait kasus ini, Samuel, sudah sejauh mana perkembangannya? Ya, Nila, saat ini kasus ini sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian Resor Mamasa, di mana kedua kubu baik masyarakat maupun kepala desa ini saling melapor, sehingga saat ini kasusnya sementara berproses di Polres Mamasa. Dan dapat saya tambahkan, Nila, bahwa kemarin
dari pantauan kami masyarakat dan mahasiswa itu melakukan aduan ke Polres Mamasa, namun aduan mereka belum dapat diterima karena diminta mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan korupsi yang dimaksud berupa dokumentasi kegiatan di lapangan. Demikian, Mila. Baik, terima kasih banyak Samuel Mesakareng, wartawan Tribun Sulbar atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap terkait kasus ini, Saudara terhimpun wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mamasa AKP Dedi Yulianto. Berikut liputannya untuk Anda. Kami sampaikan bahwa pada hari Rabu ya, telah terjadi penyampaian aspirasi di Desa Tampak Kura, Kecamatan Tabulahan, yang berujung adanya pengrusakan terhadap aset desa di tempat tersebut oleh masyarakat yang melakukan aksi atau penyampaian aspirasi di kantor desa itu. Ya. Kalau yang dirusak Pak, apa saja? Untuk sementara yang kami catat, kemudian telah dilakukan olah TKP oleh anggota berupa pagar. Nah, pagar ini berada di depan kantor, kemudian ada kursi 1 buah, kemudian struktur organisasi, kemudian ada baliho informasi tentang dana desa. Itu yang kemudian ada tempat sampah di kantor desa, itu yang dilakukan pengrusakan oleh masyarakat. Ya. Untuk sementara begini, jadi pengrusakan itu telah terjadi, kemudian dilaporkan oleh kepala desa. Ini sementara dalam proses minta keterangan. Kalau dari warga kemarin ya katanya juga ingin melaporkan sekaitan dengan dana desa, tapi itu kita masih tunggu laporan dari masyarakat jika ada dilaporkan ke pihak kami. Ya. Kalau sejauh ini Pak, sudah ada yang diperiksa dari laporan pengrusakan itu? Untuk sementara baru 2 orang saksi, kemudian 1 orang sebagai pelapor. Ya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini, Saudara. Jangan lupa terus menyaksikan live update setiap harinya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Network. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.